Di tanah yang penuh cerita dan legenda, ini adalah salah satu dari legenda itu. Seorang anak yang lahir tahun 1550 di Kesultanan Aceh dengan nama Kamal Hayati yang bisa disebut sebagai Mala Hayati. Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang bangsawan dan militer. Ia juga menempuh pendidikan untuk mempelajari kemampuan militer. Di saat menempuh pendidikan, ia bertemu dengan Zainal Abidin. Mereka saling mencintai dan memutuskan untuk menikah dan bersama menjadi keluarga yang bahagia. Selamat datang Tuan Taukayon. Apakah Malayati sudah sampai di rumah? Sudah Tuanku. Baik, tercatat kamu bisa kembali bertugas. Ini map dan briefcase saya, silakan kamu pulang. Baik Tuan, saya izin pulang, besok saya akan kembali menjemput. Bang, kau sudah pulang? Iya. Ayo masuk. Bang, mau aku bikinin kopi nggak? Boleh. Baik, aku bikinin dulu ya. Ini kopinya, Bang. Makasih ya. Setelah makan istirahat ya, kamu kelihatan penat. Iya, tapi tugasku belum selesai. Aceh sedang dalam ancaman Portugis. Ada ancaman apa lagi, Bang? Portugis memperkuat armadanya di Selat Melaka. Mereka ingin menguasai jalur-jalur rempah sepenuhnya. Jika kita biarkan, pelabuhan Aceh akan terancam. Tapi kekuatan mereka bukan hanya di kapal. Mereka licik dan memiliki senjata api. Kita tidak bisa menyerang secara terbuka di tengah laut lepas. Ya itulah yang sedang aku pikirkan. Apakah kamu memiliki sarannya? Bagaimana jika kita melakukan penyergapan malam? Kapal-kapal kecil kita berlayar dari muara ke Ruang Raya. Lalu saat Portugis melewati jalur sempit itu, kita akan menyerangnya dari dua sisi. Dari sisi barat dan dari depan. Itu ide yang bagus, tapi kita kekurangan meriam berat. Bagaimana menghadapi kapal-kapal mereka? Meriam bukanlah satu-satunya kekuatan. Kita punya pasukan yang kuat dan mereka pasti siap menyerang. Kau benar istriku, besok aku akan menyampaikan idemu itu ke anggotaku yang lain. Tuan. Ya, berakanku. Tuan, maaf mengganggu waktumu. Pasukan Portugis sudah mulai menyerang pelabuhan Aceh, Tuan. Kau diutus oleh Sultan untuk menyerang balik pasukan Portugis. Mereka begitu? Baiklah, aku akan mempersiapkan barang bawaanku. Baik, Tuan. Kau sedang apa, Bang? Aku telah diutus Sultan untuk perang melawan Portugis. Tapi kau baru saja pulang kemarin. Kau masih sangat lelah. Tapi tak ada pilihan lain. Mereka membutuhkanku. Aku adalah Laksmana. Ini adalah tugasku. Hati-hati suamiku. Aku akan menunggumu di rumah. Makasih ya. Nyonya, ada utusan datang membawa kabar dari medan perang. Ada apa? Suruh dia masuk. Ampun Puan, beliau ingin menyampaikan Panglima, suamimu, telah gugur di peperangan Portugis Selat Malaka. Gugur? Tidak mungkin. Beliau gugur dengan gagah dan berani, Puan.
Saya turut berduka cita. Mohon izin. Mahayati, kami tidak kabar tentang suamimu. Kami turut berduka atas kepergian suamimu ya. Kami juga merasakan hal yang sama. Suami-suami kita juga gugur di laut itu. Semenjak suami-suami kita pergi, orang-orang cuma bilang, kalian perempuan cukup menangis dan terima saja. Seolah-olah kita tidak bisa melakukan apapun. Bukannya aku ingin marah, aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk mengenang nama baik suami kita. Rasanya terlalu banyak yang hilang, tapi kita hanya disuruh diam. Kita punya duka yang sama, tapi aku juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi aku juga tidak ingin kita diam. Suami kita gugur dalam membela tanah ini. Perjuangan mereka tidak boleh berhenti. Apa yang akan kita lakukan, Malahayati? Aku akan meneruskan langkahnya dengan caraku sendiri. Dengan kekuatan kita bisa berdiri sendiri tanpa ragu. Kalau kau siap melangkah, aku ikut. Ya benar, kita semua juga akan ikut. Kalau begitu, apa rencanamu Malahayati? Bagaimana dengan kita membentuk pasukan perempuan? Kita menjaga nama baik suami kita dan menjaga tanah air kita. Pasukan perempuan, apakah Sultan akan setuju dengan ide itu? Bagaimana tanggapan orang-orang terhadap hal ini? Mereka pasti akan mencibir kita. Dengan tujuan yang benar dan hati yang tulus, Sultan pasti akan menyetujui kita. Baiklah, kami akan ikut bersamamu. Tuanku, kita sudah kehilangan banyak pasukan melawan Portugis. Dan sepertinya Belanda juga ingin menyerang kita. Kita harus mengirimkan pasukan untuk menghentikannya. Tuan, ada seorang wanita yang ingin menemuimu dan ingin membicarakan sesuatu kepadamu. Seorang perempuan. Baik, Ya. suruh dia masuk. Ampun tuanku, hamba Malahayati. Jadi kau Malahayati, istri dari Laksmana Zainal. Aku sudah mendengar beritanya. Aku turut berduka cita. Apa yang kau inginkan? Izinkan hamba membuat pasukan perang yang berisikan para janda dari prajurit yang telah gugur. Kami masih punya semangat untuk berjuang. Tuanku, pasukan perempuan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tuanku, bagaimana pandangan rakyat terhadap kerajaan kalau perempuan maju ke medan perang? Apakah kau masih ingin bertempur? Meski tahu lawanmu adalah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman merupakan seorang kapten yang hebat. Ia adalah pemimpin ekspedisi dagang pertama Belanda ke India Timur. Lebih, ia adalah orang Belanda pertama yang sampai ke sini. Sehingga kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Tuanku, kami tidak bermaksud melawan adat. Kami hanya ingin melanjutkan perjuangan suami kami yang telah gugur. Kalau dulu mereka berjuang demi negeri ini, sekarang giliran kami yang menjaga apa yang tersisa. Kau ada benar ya Malahayati. Keberanian tidak ditentukan oleh laki-laki atau perempuan. Kau juga memiliki latar yang cukup untuk memimpin sebuah pasukan. Baiklah, aku izinkan kau untuk memimpin pasukan. Pasukan itu akan dinamai sebagai Inong Bale. Mulai hari ini, aku angkat kau menjadi seorang laksamana. Terima kasih tuanku. Kami akan berjuang sekuat tenaga. Saudariku, kita sudah mendapatkan izin dari Sultan untuk melakukan perang. Mari kita berjuang untuk Aceh. Beberapa hari setelah itu,
Perperangan pun dimulai. Kapal Aceh sudah bersiap menghadang kapal milik Belanda. Di Selat Malaka, kedua kubu akhirnya saling bertemu. Mereka telah mempersiapkan meriam untuk pertempuran ini. Sesaat pertempuran dimulai, kedua kubu saling menembak. Pertempuran memanas, kerugian kedua pihak sudah tak terhitung. Pertempuran tersebut menghancurkan kapal kedua kubu, namun pertempuran belumlah usai. Perempuan memimpin perang? Cih, sungguh aneh. Aku tak peduli siapa lawanku. Dengan kemenangan Malahayati, namanya semakin dikenal, yang membuatnya menjadi inspirasi serta kebanggaan Aceh. Namun pada tahun 1615 Malahayati wafat. Meski begitu, ia akan selalu dikenang sebagai pahlawan.